Om Swastiastu. Selamat datang saya ucapkan kepada pembimbing 1 Bapak Profesor Dr. Inengas Parte MSI, pembimbing 2 Bapak Dr. Igede Sweken MSc, penguji 1 Bapak Dr. Inyoman Sukajaya MT, penguji 2 Ibu Putu Kartika Dewi SPD MSc. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya susun yang berjudul Pelabelan Graceful pada beberapa graf rantai terelasi C4. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Igede Febriana Riyadi dengan NIM 18131011017 dari program studi S1 Matematika. Adapun yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, selanjutnya ada kajian pustaka, dan yang terakhir ada metode penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Teori graf adalah cabang ilmu matematika yang erat kaitannya antara jaringan titik dengan garis, yang banyak diaplikasikan pada kimia, riset operasi, ilmu sosial, serta ilmu komputer. Teori graf pertama kali diperkenalkan tahun 1736 oleh Leonhard Euler, di mana Leonhard Euler membuktikan kemungkinan untuk melewati 4 wilayah yang terhubung dengan 7 jembatan di atas sungai Pregel di Königsberg, Rusia dalam sekali waktu. Dalam tulisannya yang berjudul Solution Problematis and Geometrian Situs Pertinency, dijelaskan bahwa persoalan jembatan Königsberg tersebut bisa dinyatakan dengan istilah graf dalam menentukan keempat wilayah itu menjadi titik, serta ketujuh jembatan menjadi sisi yang menghubungkan pasangan titik yang sesuai. Salah satu pembahasan yang berkembang dalam teori graf adalah pelabelan graf. Pelabelan graf adalah pemberian bilangan bulat ke titik atau sisi atau keduanya dengan syarat tertentu menurut Galian. Penerapan pelabelan graf dalam kehidupan dapat dijumpai pada bidang transportasi dan komunikasi seperti desain sirkuit, penyimpanan komputer, pemancar frekuensi radio, desain jaringan, serta berbagai bidang lainnya. Pelabelan graf pertama kali diperkenalkan oleh Sedlake, kemudian dilanjutkan oleh Stewart, Kodsig, dan Rosa. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai jenis pelabelan graf yang dikenal. Di antaranya yaitu pelabelan graceful, pelabelan ajaib, pelabelan anti-ajaib, pelabelan total, pelabelan harmonis, dan pelabelan harmonis ganjil. Salah satu pelabelan yang akan dibahas dalam kajian ini yaitu pelabelan graceful. Tahun 1967, Rosa pertama kali menyebut suatu fungsi beta valuation. Kemudian Coulomb menyebutnya sebagai pelabelan graceful dan populer sampai sekarang. Dalam survei dinamis yang dilakukan oleh Galian dalam jurnalnya yang berjudul A Dynamic Survey of Graph Labeling, yang mencakup penelitian tentang pelabelan graf dari berbagai belahan dunia, didapatkan bahwa pelabelan graf masih sangat minim dilakukan, khususnya terkait dengan pelabelan graceful, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak dan terbuka penelitian untuk mengkaji graf-graf yang dapat dilabeli dengan pelabelan graceful. Selain itu, belum banyak yang menemukan dan mengkaji tentang pelabelan graceful pada graf rantai. Sehingga penulis melakukan kajian dengan mengkonstruksi graf rantai yaitu Tailed Snake Graph, Rectangle Snake Graph, graf rantai C kurung siku K komplement dalam kurung R,2 dengan blok sebanyak N, graf rantai super C dalam kurung siku C kurung siku C4 dengan blok sebanyak K dan blok luar sebanyak R, dan membuktikan graf-graf tersebut dapat dilabeli dengan pelabelan graceful. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Pelabelan graceful pada beberapa graf rantai terelasi C4. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, didapatkan rumusan masalah yaitu
Bagaimana pelabelan Grace-Pool pada beberapa graf rantai terrelasi C4? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji pelabelan Grace-Pool pada beberapa graf rantai terrelasi C4. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu untuk penulis menambah khasanah ilmu pengetahuan pada bidang matematika, memberikan sumbangsi pemikiran yang berkaitan dengan pelabelan Grace-Pool, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelabelan Grace-Pool, mendapat pengalaman dalam melaksanakan penelitian dan menyusun karya ilmiah, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. Kemudian untuk pembaca yaitu menambah referensi dan wawasan pembaca mengenai pelabelan Grace-Pool serta dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang sejenis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian kajian pustaka. Yang pertama yaitu graf. Suatu graf terdiri dari himpunan tak kosong berhingga P yang terdiri dari objek-objek yang disebut titik atau vertex, dan himpunan E dari himpunan dari dua elemen P yang disebut sisi. Jadi graf adalah pasangan terurut dari himpunan P dan E yang dinotasikan menjadi G dalam kurung P, E. Dalam graf terdapat terminologi graf, yaitu yang pertama bertetangga atau adjacent. Dua buah titik dikatakan bertetangga atau adjacent jika kedua titik tersebut dihubungkan oleh suatu sisi. Kemudian terkait. Jika P1 adalah sebuah sisi, maka titik P1 dan P2 dikatakan terkait dengan sisi P1, P2. Begitu pula sebaliknya, sisi P1, P2 juga dikatakan terkait pada titik P1 dan P2. Kemudian ada derajat. Derajat adalah titik yang dinotasikan dengan D dalam kurung P. Adalah banyak sisi yang terkait dengan titik P. Sebuah titik yang tidak mempunyai sisi menempel pada titik tersebut dinamakan titik terpencil. Kemudian terhubung. Dua buah titik U dan P di dalam graf G dikatakan terhubung jika U sama dengan P atau jika terdapat lintasan dari U ke P. Setelah sebelumnya telah dijelaskan tentang terminologi graf, sekarang akan dijelaskan tentang jenis-jenis graf. Yang pertama ada graf sederhana atau simple graph, adalah graf yang tidak memiliki lebih dari satu sisi di antara dua titik dan tidak ada sisi yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Dengan kata lain, graf sederhana adalah graf tanpa loop dan sisi ganda. Kemudian ada graf lengkap, complete graph, adalah graf yang setiap dua titiknya bertetangga. Graf lengkap n buah titik dinotasikan dengan Kn. Kemudian yang selanjutnya ada graf siklus atau cycle graph, adalah graf sederhana yang setiap titiknya berderajat 2 dan terhubung. Graf siklus dinotasikan dengan Cn. Kemudian yang selanjutnya ada graf K komplement R,2, merupakan graf hasil join dari graf komplement graf lengkap R titik yang dinotasikan dengan kabar R dan komplement graf lengkap 2 titik dengan notasi kabar 2. Untuk gambarnya bisa dilihat pada slide. Untuk graf sederhana berada paling kiri. Kemudian untuk graf lengkap di sini saya mencantumkan untuk graf lengkap K1, K2, K3 dan K4. Kemudian untuk graf siklus di sini saya menampilkan satu gambar karena di sini saya mengambil graf yang terrelasi C4, jadi saya cantumkan untuk C4. Kemudian untuk graf kabar R2 juga bisa dilihat pada slide. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian dari graf rantai. Graf rantai atau chain graph adalah graf dengan blok B1, B2 sampai Bn. Sedemikian sehingga untuk setiap I, Bi dan Bi plus 1 memiliki titik yang sama, sehingga titik potong pada graf blok adalah lintasan. Graf rantai dengan n blok B1, B2 sampai Bn dinotasikan dengan C kurung siku B1, B2 sampai Bn. Jika B1 sama dengan B2 sama dengan seterusnya sama dengan Bn sama dengan B, maka notasinya menjadi C kurung siku B pangkat N.
Kemudian untuk graf rantai yang dibahas dalam kajian ini yaitu ada Tailed snake graph, rectangle snake graph, graf rantai C kurung siku K komplement dalam kurung R, 2 dengan banyaknya blok sebanyak N. Kemudian ada graf rantai super yaitu C kurung siku C kurung siku C4 dengan banyaknya blok sebanyak K dan blok luarnya sebanyak R. Adapun beberapa graf rantai yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada tail snake graph. Adalah graf rantai C kurung siku C4 dengan banyaknya blok sebanyak K yang memiliki ujung atau ekor berupa graf siklus C3 yang kemudian dinotasikan dengan C kurung siku C4 pangkat K C3. Kemudian ada rectangle snake graph. Adalah graf rantai dari graf siklus C4 dan graf lengkap K2 yang dinotasikan dengan C kurung siku dalam kurung C4, K2 pangkat K dan memiliki ujung atau ekor berupa graf siklus C4. Rectangle snake graph dinotasikan dengan C kurung siku dalam kurung C4, K2 pangkat K C4. Kemudian ada graf rantai C kurung siku K komplement dalam kurung R, 2 pangkat N atau bloknya sebanyak N. Adalah graf rantai yang terdiri dari N graf blok graf K komplement R, 2, di mana setiap bloknya dihubungkan oleh suatu titik sekutu. Dalam kajian ini, titik sekutu pada graf merupakan dua titik yang memiliki jarak paling jauh pada graf blok. Kemudian ada graf rantai super C kurung siku C4 dengan banyaknya blok sebanyak K dan blok luarnya sebanyak R. Adalah graf rantai C kurung siku C4 dengan banyaknya blok sebanyak R yang terdiri dari R blok graf C4. Dengan setiap blok dari C kurung siku C4 pangkat R terdapat graf rantai C kurung siku C4 pangkat K yang terdiri dari K blok graf C4 di dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pelabelan Grace-Pool. Pelabelan Grace-Pool pada graf G sama dengan PG, EG adalah fungsi injektif F dari himpunan titik PG ke himpunan bilangan 0 sampai banyaknya sisi EG yang menginduksi fungsi bijektif F dari himpunan sisi EG ke himpunan bilangan bulat 1 sampai banyaknya sisi EG. Sedemikian sehingga untuk setiap sisi U, P elemen EG dan U, P elemen PG berlaku FUP sama dengan mutlak dari FU dikurang FP. Kemudian dalam kajian ini digunakan beberapa penelitian yang relevan yaitu dari Mariana dan Sugeng tahun 2021 dalam tulisannya yang berjudul Grace-Pool Labeling on Thorny Snake Graph, di mana persamaannya terletak pada konsep yang digunakan yaitu terkait dengan pelabelan Grace-Pool. Kemudian perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Kemudian ada Nur Pasli dan Sugeng tahun 2018 dalam tulisannya yang berjudul Grace-Pool Labeling of Egg Amalgamation of Sickle Graph, di mana persamaannya terletak pada konsep yang digunakan yaitu terkait dengan pelabelan Grace-Pool. Kemudian untuk perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Kemudian ada Bader tahun 2015 dalam tulisannya yang berjudul On Grace-Pool Labeling of the Generalization of Cyclic Snake, di mana konsep yang digunakan yaitu berkaitan dengan pelabelan Grace-Pool serta graf yang dikonstruksi dalam penelitian tersebut berkaitan dengan graf rantai dan graf yang dikonstruksi dalam kajian ini. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Kemudian ada Ahmad, Gupta, dan Simajuntak tahun 2018 dalam tulisannya yang berjudul Computing the Egg Irregularity String of Chain Graph and the Join of Two Graph, di mana dalam kajian itu digunakan definisi dari graf rantai yang sangat dibutuhkan untuk mengkonstruksi beberapa graf rantai dalam kajian ini. Setelah sebelumnya telah dijelaskan pada bagian kajian pusaka, selanjutnya akan dijelaskan pada bagian metode penelitian. Untuk yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu jenis penelitian kepustakaan, di mana proses pengumpulan informasi dan data terkait objek yang diteliti melalui kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada di berbagai sumber pusaka untuk menunjang penelitian. Kemudian untuk objek penelitiannya ada tail snake graph, kemudian ada rectangle snake graph, kemudian ada graf rantai C kurung siku K komplement kurung R, 2 dengan banyaknya blok sebanyak N. Kemudian ada graf rantai super C kurung siku C4 dengan blok sebanyak K dan blok luarnya sebanyak R.
Berikut merupakan notasi titik dan bentuk umum dari tail snake graph dan rectangle snake graph. Berikut ini merupakan notasi titik dan bentuk umum dari graf rantai C kurung siku K komplement dalam kurung R, 2 dengan banyaknya blok sebanyak N, dan graf rantai super C kurung siku C4 dengan banyaknya blok sebanyak K dan blok luarnya sebanyak R. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai rancangan penelitian yang akan dilakukan dalam kajian ini. Yang pertama yaitu melakukan kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah yang belum dikaji tentang pelabelan Graspol pada jurnal. Kemudian yang kedua, menentukan dan mengkonstruksi graf yang akan dikaji yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh pada saat melakukan kajian pustaka. Kemudian yang ketiga, melakukan percobaan pelabelan Graspol pada graf yang telah ditentukan dan dikonstruksi. Kemudian yang nomor 4 yaitu menentukan bentuk umum dari hasil percobaan pelabelan yang dilakukan. Yang kelima yaitu merumuskan dugaan dari hasil penelitian yang didasarkan pada bentuk umum dari hasil percobaan pelabelan yang telah diperoleh dan dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang terakhir yaitu merumuskan teorema yang diperoleh dari dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan dalam kajian ini yaitu yang pertama, merumuskan masalah serta menentukan ruang lingkup dari permasalahan yang akan dikaji, yaitu berkaitan dengan pelabelan Graspol pada beberapa graf rantai. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi dan mengkaji beberapa sumber pustaka yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, khususnya yang berkaitan dengan pelabelan Graspol. Kemudian yang ketiga, yaitu merumuskan langkah-langkah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan dikaji. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan dan mengkonstruksi graf rantai dengan mengikuti definisi dan mempertimbangkan graf yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendefinisikan beberapa graf rantai yang akan diberikan label. Pada penelitian ini akan dikonstruksi beberapa graf rantai yaitu tailed snake graph, rectangle snake graph, graf rantai C kurung siku K komplement dalam kurung R, 2 dengan N blok, dan graf rantai super C kurung siku C4 dengan banyaknya blok dalam sebanyak K dan blok luar sebanyak R. Kemudian yang selanjutnya memberikan notasi pada titik dan sisi untuk graf yang telah dikonstruksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan percobaan pelabelan pada graf yang telah dikonstruksi hingga ditemukan pola yang sesuai. Kemudian yang nomor selanjutnya yaitu menentukan bentuk umum dari hasil percobaan pelabelan yang telah dilakukan. Itu merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan dikaji. Kemudian langkah selanjutnya dalam prosedur penelitiannya yaitu yang nomor 4 yaitu merumuskan dugaan dari penelitian yang didasarkan pada langkah-langkah untuk mendapat solusi permasalahan. Kemudian yang kelima, merumuskan teorema mengenai pelabelan Graspol dari beberapa graf rantai yang diperoleh dari dugaan yang telah diperoleh sebelumnya dan telah dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelabelan Graspol pada beberapa graf rantai. Selanjutnya akan dipaparkan beberapa hasil sementara dari graf yang dikaji, yaitu yang pertama hasil sementara dari tail snake graph. Adapun banyak himpunan sisi dan himpunan titik dari tail snake graph yaitu untuk banyaknya himpunan sisi E sama dengan 4K ditambah 3. Kemudian untuk banyaknya himpunan titik yaitu P sama dengan 3K ditambah 3. Kemudian untuk prediksi pelabelannya untuk titik UP sama dengan P dari 0 sampai K. Kemudian untuk titik P1 pangkat I sama dengan 4K ditambah 4 dikurang 3I dengan I dari 1 sampai K. Kemudian untuk titik P2 pangkat I sama dengan 4K ditambah 6 dikurang 3I dengan I dari 1 sampai K. Kemudian untuk titik W1 sama dengan K ditambah 2. Untuk W2 sama dengan K ditambah 3. Berikut merupakan
hasil sementara dari Tailed Snake Graph, yaitu dari gambar di pojok kiri atas itu merupakan Tailed Snake Graph dengan banyaknya blok sebanyak 4, kemudian di sebelah kanannya itu merupakan Tailed Snake Graph dengan banyak blok sebanyak 5, kemudian yang di tengah itu merupakan Tailed Snake Graph dengan banyak blok sebanyak 13, kemudian yang di pojok kiri bawah itu merupakan Tailed Snake Graph dengan banyak blok sebanyak 6, kemudian yang di pojok kanan bawah itu merupakan Tailed Snake Graph dengan banyak blok sebanyak 10. Hasil sementara untuk Rectangle Snake Graph. Adapun banyak himpunan sisi dan himpunan titik dari Rectangle Snake Graph, yaitu untuk banyaknya himpunan sisi E sama dengan 5K ditambah 4. Kemudian untuk banyaknya himpunan titik yaitu P sama dengan 5K ditambah 3. Kemudian untuk prediksi pelabelannya, untuk titik U0 pangkat Q sama dengan 2Q dikurang 2 dengan Q dari 1 sampai K. Kemudian titik U1 pangkat Q sama dengan 2Q dikurang 1 dengan Q dari 1 sampai K. Kemudian untuk titik P1 pangkat I sama dengan 5K ditambah 5 dikurang 3I dengan I dari 1 sampai K. Kemudian untuk titik P2 pangkat Q sama dengan 5K ditambah 7 dikurang 3I dengan I dari 1 sampai K. Kemudian untuk titik P1 sama dengan 6K per 3. Kemudian untuk titik P2 sama dengan 6K dibagi 3 ditambah 1. Kemudian untuk titik W1 sama dengan 6K dibagi 3 ditambah 2. Kemudian untuk W2 sama dengan 6K dibagi 3 ditambah 4. Berikut merupakan hasil pelabelan dari Rectangle Snake Graph. Untuk gambar pada pojok kiri atas itu merupakan Rectangle Snake Graph dengan banyak blok sebanyak 3. Kemudian untuk di sebelahnya di kanan atas itu merupakan gambar dari Rectangle Snake Graph dengan blok sebanyak 4. Kemudian untuk yang di tengah itu merupakan Rectangle Snake Graph dengan banyak blok sebanyak 7. Kemudian untuk yang di bawah, yang paling bawah itu merupakan gambar dari Rectangle Snake Graph dengan banyak blok sebanyak 5. Hasil sementara untuk graf rantai C kurung siku K komplement dalam kurung R,2 dengan blok sebanyak N. Adapun banyak himpunan sisi dan himpunan titik dari graf rantai C kurung siku K komplement dalam kurung R,2 dengan blok sebanyak N, yaitu untuk himpunan sisi E sama dengan 2 dikali N dikali R, untuk himpunan titik P sama dengan N dikali R ditambah N ditambah 1, untuk prediksi pelabelannya yaitu untuk titik US sama dengan 2 dikali S dikurang 2 dengan S dari 1 sampai N dikali R dikurang N ditambah 1. Kemudian untuk titik P1 pangkat N sama dengan 2 dikali N dikali R ditambah 2 dikurang 2 dikali I dengan I dari 1 sampai N. Kemudian untuk P2 pangkat I sama dengan 2 dikali N dikali R ditambah 1 dikurang 2 dikali I dengan I dari 1 sampai N. Berikut hasil sementara graf rantai C dalam kurung siku K komplement dalam kurung R,2 dengan blok sebanyak N. Untuk yang di pojok kiri atas yaitu graf rantai dengan graf rantai K komplement dengan R3,2 dengan blok sebanyak 4. Kemudian yang di sebelah kanannya yaitu dengan R-nya yaitu 4 dan N-nya sebanyak 2. Kemudian untuk yang di tengah yaitu R-nya sama dengan 4, kemudian N-nya sama dengan 5. Kemudian untuk yang di pojok kiri bawah yaitu R-nya sama dengan 5 dan N-nya sama dengan 3. Kemudian untuk yang di pojok bawah kanan yaitu untuk R-nya sama dengan 6 dan N-nya sama dengan 3. Untuk hasil sementara dari graf rantai super C kurung siku C4 dengan blok dalamnya yaitu K dan blok luarnya yaitu R didapatkan, yaitu adapun banyak himpunan sisi dan himpunan titik dari graf rantai super C kurung siku C4 dengan blok dalamnya sebanyak K dan blok luarnya sebanyak R, yaitu
untuk himpunan sisinya yaitu diperoleh E sama dengan 4RK ditambah 4R. Untuk himpunan titiknya V sama dengan 3R dikali K ditambah 2 dikali R ditambah 1. Untuk prediksi pelabelnya, untuk K sama dengan 2, untuk UP-nya sama dengan P, dengan P sebanyak 1 sampai R dikali K. Kemudian untuk titik I P1 sama dengan 4R dikali K ditambah 4 dikali R ditambah 10 dikurang 10I, dengan I dari 1 sampai R. Kemudian untuk notasi di titik I P2 sama dengan 4 dikali R dikali K ditambah 4 dikali R ditambah 9 dikurang 10I, dengan I dari 1 sampai R. Kemudian untuk titik di I W1 pangkat T sama dengan dalam kurung 4 dikali R dikali K ditambah 4R ditambah 10 dikurang 10I dikurang dalam kurung 1 ditambah 3T, dengan I dari 1 sampai R dan T dari 1 sampai K. Kemudian untuk I W2 pangkat D sama dengan dalam kurung 4 dikali R dikali K ditambah 4R ditambah 9 dikurang 10 kali I dikurang dalam kurung 2 ditambah 3T dengan I dari 1 sampai R dan T dari 1 sampai K. Kemudian untuk K sama dengan 4, untuk titik UP-nya sama dengan P dari 1 sampai R dikali K. Kemudian untuk titik di I P1 sama dengan 4 dikali R dikali K ditambah 4R ditambah 16 dikurang 16 dikali I, dengan I dari 1 sampai R. Kemudian untuk titik I P2 sama dengan 4 dikali R dikali K ditambah 4R ditambah 15 dikurang 16I dari I sampai R. Kemudian untuk titik di I W1 pangkat 1 sama dengan dalam kurung 4R dikali K ditambah 4R ditambah 15 dikurang 16 dikali I dikurang 1, dengan I sama dengan 1 sampai R. Kemudian untuk IW1T sama dengan dalam kurung 4 dikali R dikali K ditambah 4R ditambah 15 dikurang 16I dikurang dalam kurung 3T, dengan I dari 1 sampai R dan T dari 2 sampai K. Kemudian untuk titik di I W2 pangkat T sama dengan 4 dikali R dikali K ditambah 4R ditambah 16 dikurang 16I dikurang dalam kurung 3 ditambah 3T, dengan I sama dengan 1 sampai R dan T dari 1 sampai K. Itu untuk prediksi pelabelan dari graf rantai super C kurung siku C kurung siku C4 dengan blok dalamnya sebanyak K dan blok R nya sebanyak R untuk K sama dengan 2 dan untuk K sama dengan 4. Berikut beberapa hasil sementara dari graf rantai super C kurung siku C4 dengan blok sebanyak K dan blok luarnya sebanyak R. Untuk yang paling kiri atas di pojok itu K-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 3, kemudian di sebelahnya K sama dengan 4, R sama dengan 2, kemudian di sebelahnya K sama dengan 2 dan R sama dengan 2. Kemudian untuk yang di bawahnya, yang pojok kiri, yaitu untuk K sama dengan 2 dan R-nya sama dengan 4. Kemudian untuk yang di sebelahnya, di pojok paling kanan bawah, yaitu dengan K sama dengan 4 dan R-nya sama dengan 3. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om.